Apa tambah mumet nih abis ngerjain tugas. Jadi ini kita coba volunteer dulu ya, Mas Rido ya. Baik Eh, Ibu. coba ada yang mau volunteer untuk mempresentasikan yang sudah di apa namanya yang sudah dibuat, dipersilakan. Enggak, Bapak Ibu bisa pakai fitur raise hand jika ada yang ingin mempresentasikan. Karena sebenarnya tadi pada curhat belum selesai Bu katanya. Oh gitu, baik. Nanti bisa Iya. sambil, kan ini udah ada yang volunteer nih. Nanti apa namanya tinggal diteruskan kalau yang belum gitu ya. Baik. Ya, sejauh ini belum ada Bu. Ini Baru udah di ada tuh, ada Pak Nur Kasan, Pak Oh, oh ya ya, oh Kabupaten ya ya ya. Batang, Pak Fatur Sudah, sudah. Rahman. Pak Nur Kasan dulu mungkin Bapak. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, surat permohonan pengajuan dari CV Maju Terus Pantang Mundur, jenis usaha pembuatan roti dan kue. Hmm. Pembuatannya tol tape. Apa? Perol tape. Ya, Oke. ini sudah saya sampaikan di surat permohonan sama ada nama dan nama pemilik, kemudian nomor KTP, alamat sama nomor kontak sudah sesuai, sudah diajukan. Ini Kemudian bisa di share screen nggak Pak nih? Mohon maaf. Bisa di share screen apa gimana? Bapaknya pakai handphone ya? saya pakai handphone. Oh ini, Ya, boleh silakan handphone Pak. dan laptop. Oh, kalau Oh iya. Zoom-nya di Zoom-nya kayaknya di handphone ya Pak ya? Zoom-nya Bapak. Ya, nanti saya kirimkan. Boleh Boleh, dikirim boleh. ke Iya, nggak apa-apa, Pak. saya Pak. Nanti biar saya bantu share screen lah. Ini sementara contohnya surat permohonan seperti itu, pengajuan dari pemilik usaha. Kemudian Mm-mm. yang kedua surat pernyataan pelaku usaha. Mm-mm. Kop suratnya ada nggak, Pak? Surat permohonannya? Maksudnya ada CV Maju Terus Pantang Mundur tadi. Udah dibuat berarti kopnya ya. Dan Nomornya, Pak? Nomornya? nomornya 01. Tadi sesuai Mm-mm. sarannya nomornya 01. Mm-mm. Dan garis Oke. miring CV MT PM Maju Terus Pantang Mundur. Nomor garis miring tahun 2021. Oke. Tanggal suratnya ada ya. Tanggal suratnya 13 November 2021. Mm-mm. Kemudian setelah Ditandatangani itu nggak? surat Ditandatangani gimana? nggak, Pak? Ditandatangani nama lengkap. Ada stempel? Ada. Oh no. Kalau misalnya pelaku usahanya nggak punya stempel, piye, Pak? Itu ya harus membuat dulu. Kan membuatnya juga kita bantu dari pendamping. Mungkin pendampingnya harus kasih saran, harus stempel basah juga. Baik. Terus kemudian, Pak? Kemudian yang kedua, surat pernyataan pelaku usaha. Mm-mm. Surat pernyataan pelaku usaha. Ini sambil buka-buka laptopnya ini yang agak belum tersimpan tadi. Surat pernyataan pelaku usaha atau ke alur proses dulu tadi. Alur proses, ini yang pertama menyiapkan ketela atau bahan baku, kemudian mengupas ketela, kemudian cuci bersih ketela dan dipotong sesuai selera, kemudian kukus ketela hingga matang, kemudian biarkan hingga benar-benar dingin.
kemudian tumbuk ragi, tape hingga halus. Kemudian pindahkan dan tata singkong di wadah plastik yang memiliki tutup sehingga benar-benar higienis. Kemudian simpan di lemari yang gelap dan suhu ruangan yang sesuai. Kemudian setelah tape sudah jadi, kemudian ditaruh di wadah plastik, kemudian siapkan air bersih, garam, santan, 2 butir telur serta gula. Kemudian semua bahan itu dicampurkan dan diaduk. Kemudian cara mengaduknya, kalau manual bisa menggunakan tangan yang dipakai dengan kaos tangan plastik yang sekiranya itu benar-benar higienis dan tidak terkesan jorok. Kemudian setelah tercampur semua, kemudian dituangkan di loyang yang kemudian siap untuk dilakukan proses, dimasukkan ke dalam oven untuk dilakukan pengovenan. Melalui proses di oven sekitar 20 sampai 30 menit. Kemudian kalau sudah jadi langsung kita keluarkan dan kita potong sesuai selera yang kita inginkan. Mungkin itu proses untuk alur produksinya. Ya, boleh tanya Pak? Ya. Untuk yang tadi berarti kan udah dipotong gitu ya, bolunya Ya. setelah di oven dipotong, itu dimasukkan ke dalam kemasan atau gimana untuk penjualannya? Untuk penjualannya, untuk packagingnya memang kita dimasukkan, akan tetapi satu persatu itu dimasukkan ataupun dikemas dalam plastik yang kecil dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam kardus yang sudah ada logo ataupun merek tertentu. Oh, jadi di plastik dulu, baru dimasukin ke kardus gitu ya? Baru ya, dikemas dulu di plastik, kemudian baru di packaging di kardus yang sudah dibuat, diproduksi. Satu kardus, satu plastik? Atau satu kardus bisa 3 plastik? Atau gimana? Itu satu kardus, satu plastik. Oh, jadi double gitu ya? Di plastik dulu, baru di kardus gitu ya? Iya. Oke, itu alurnya berarti ya. Jadi tadi ada proses peragian ya Pak ya? Iya, ada proses Dari itu. singkong ya? Iya. Oke. Disimpan berapa lama Pak? Itu kalau prosesnya ini tadi saya bingungnya di sini Bu. Saya tadi mau langsung buat di proses tapenya kita beli ke pembuat atau mulai dari awalnya. Tadi saya masih bingungnya di situ karena jujur saja kan belum pernah melalui proses yang dari ketela ke tape ini, jujur Ibu. Oh ya, nggak apa-apa sih. Bisa apa namanya, kalau misalnya memang dia beli dari pasar langsung tape juga boleh. Tapi kalau misalnya emang pengen proses peragian juga nggak apa-apa. Ya. Tergantung Cuman kan pelaku tadi saya usahanya. bingungnya kalau kita beli jadi kan kita tidak tahu proses pembuatannya, steril tidaknya atau gimana, itu tadi yang buat saya kebingungan di situ. Ya betul. Terus udah gitu Pak, udah berarti ya alur prosesnya ya? Sudah. Oke, terus daftar nama bahan Pak? Untuk bahan yang pertama ketela, ini tidak kritis. Bahan tidak kritis ya, Kemudian, oke. Terus? Gula pasir ini tadi juga sudah saya foto semua. Untuk gula pasir itu pakai merek MK, saya lihat juga sudah ada logo sertifikat UI-nya. Jadi ini bentuknya seperti ini MK. Ini gula pasir kristal, sudah ada logo MU-nya di sini, hijau itu. Akan tetapi tidak kelihatan nomor sertifikat halalnya, tidak ada, tapi ada logo MU-nya. Kemudian untuk garam, ini juga Dolphin-nya, sudah ada logo sertifikasi halalnya. Kemudian segitiga biru tepung juga ada. Kemudian mentega Vilma ini juga sudah sertifikasi halal. Sunkara ini juga sudah ada juga. Yang tidak ada ini telur ayam. Mungkin telur ayam, ketela sama air matang saja yang tidak. Raginya Pak? Ragi nah, tadi? ini ragi saja.
Ya ini ragi yang kekurangan Bu, maaf ini Bu. Karena Raginya tadi kebingungan. raginya ada sertifikat halalnya nggak tuh Pak? Raginya ada. Iya. Ada ya. Jadi sementara untuk pendampingan kayaknya sudah selama proses bahan alurnya sudah sesuai lah, bisa ditindaklanjuti. Oke. Berarti kan untuk dokumen sudah, terus kemudian kita masuk ke verbal ya Pak. Tadi kan bahannya mungkin Bapak sudah sesuai gitu ya. Nah untuk proses produk halalnya gimana Pak? Menggunakan tempatnya, alatnya, itu gimana Pak? Ya karena untuk ini kan hanya sentra kecil dan hanya satu jenis produk, itu lebih higienis dan tidak dikhawatirkan tercampur dengan bahan-bahan yang notabene-nya tidak halal. Karena memang mungkin pendampingan sudah dilakukan, jadi sudah mendatangi lokasi juga. Ini tadi verbalnya itu ternyata banyak banget tuh pengisiannya ini. Iya, untuk betul. nyentang-nyentangnya itu nanti lamanya di situ. Waktu yang diberikan Pak Firman itu yang ngisi verbalnya itu yang agak lama ternyata. Tapi kita tadi hanya berapa item, ternyata nomornya itu sampai 20 berapa tadi. Iya, tapi itu tidak mesti semua diisi, Pak. Jadi tergantung dari proses pengolahan produknya. Di situ kan ada sampai dari tempat penyembelihan, sampai pengemasan, penyajian gitu ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau misalnya memang dia prol tape, berarti kan tidak ada proses penyembelihan gitu ya. Tidak ada proses penyajian. Berarti di situ hanya ada pengolahan, terus kemudian sampai penyimpanan sama pengemasan. Nah, di fasilitas produksinya juga begitu, harus dipastikan memang bebas dari kontaminasi najis atau babi gitu ya. Fasilitas produksi juga kan lumayan banyak ya Pak ya. Itu emang harus dipastikan. Terus alat-alatnya gimana Pak? Alatnya pakai wadah plastik atau bagaimana Pak? Alat-alatnya pakai wadah plastik sama tadi mungkin loyang ya. Loyang, oke. Loyang untuk masukin ke oven ya? Iya. Cuman Oke. juga tadi juga sebelum ke prol tape Bu, ini saya tadi kan juga ada sentra pembuatan tar nanas. Itu kan untuk pembuat pewarnaannya kan pakai kuas, pakai kuning telur itu kan kuas rata-rata pembeli pun juga kadang nggak tahu dia kuas itu dari mana. Saya juga baru mendengar kalau kuas ternyata juga harus dirinci. Apakah itu dari bulu apa itu juga baru tahu tadi mau membuat yang ternas tapi agak repot di kuasnya itu. Ya, memang harus dipastikan Pak kalau kuas lebih baik disarankan untuk yang sintetis. Jadi jangan yang dari bulu. Biasanya sih kalau saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya, kalau cek ke pasar itu memang ada sih kuas yang dari sintetis Pak. Itu lebih aman daripada kalau misalnya kita dari bulu hewan gitu ya. Berarti sintetis itu yang plastik itu ya? Plastik, iya. Kita koroti itu ya? Iya. Kan ada ya kuas yang dari bulunya tuh plastik gitu, sintetis gitu ya. Itu lebih aman. Gitu. Terus berarti udah ya Pak ya, berarti prol tape dimasukkan ke dalam oven gitu ya Pak, terus udah gitu disajikan gitu ya. Iya. Tadi membuatnya memang yang paling sederhana Bu. Iya, betul. Terus itu Pak, penyimpanan bahan bakunya gimana Pak? Bapak nyimpannya di mana? Penyimpanan di ini apa kulkas apa? Kayak kulkas itu loh Bu. Kayak kulkas, semuanya dimasuk kayak terigunya, itu menteganya, itu taruh di mana? Semuanya di kulkas. Oh, semuanya di kulkas. Di dalam kulkas ada apa aja Pak? Itu khusus yang bahan-bahan roti aja. Khusus yang bahan-bahan produksi semua di situ. Ada gula, ada telur, kemudian tepung, sukara, santan itu juga semuanya ada di satu. Pastikan tidak bergabung sama daging ya Pak? Oh ya. Tapi kalau sama air matang masih bisa. Ya, air matang nggak apa-apa. Asal jangan sama. Kita kan kadang suka masukin ayam gitu ya Pak. Ayam dari ayam potong, daging ke dalam kulkas gitu ya Pak. Kalau bisa jangan digabung sama daging segar ya Pak. Iya. Baik.
Baik Pak, makasih banyak Pak Nur Hasan atas informasinya. Apa Terima namanya? kasih atas ilmunya. Ya, mudah-mudahan ini mungkin mudah-mudahan ini bukan informasi atau pelatihan yang pertama, Pak. Apa namanya? Nanti mudah-mudahan kita bisa ada pemantapan-pemantapan lain sebelum kita turun lapangan begitu ya. Tapi ini alhamdulillah apa namanya sudah sesuai apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih Pak Nur Hasan. Terima kasih Bu, sama-sama. Iya, baik. Selanjutnya yang mau volunteer dipersilakan. Pak Pak Rida. Fatur Rahman ya Bu ya, yang kedua angkat Baik. tangan. Ya, baik. Pak Fatur Rahman dipersilakan. Silakan Pak Fatur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya mengajukan untuk kebetulan resto. Oh, baik. Resto Alicia Food. Sudah saya kasih ke tempat Kang Ridho. Tapi ini apa namanya koneksi WA saya putus karena saya fokus ke online YouTube. Okay. Tadi sudah saya sempat bacakan ya untuk Alicia Food. Resto. Alicia Food itu nama merek berarti? Apa nama pelaku usahanya? Pelaku usaha. Oh, kebetulan, nama pelaku usahanya Alicia Food. Oke. Okay. Punya NIP. Nomornya 02410 100 21476 diisikan di kop suratnya. Mas Ridho sudah bisa dibuka. Tadi sempat kekirim. Oh, baik. Share screen berarti ya. Coba di share screen Mas Rida. Ini usahanya di bidang ayam geprek, Kak. Oh, tentang ayam geprek. Ayam geprek berarti buka outlet gitu ya, buka resto gitu ya, kayak geprek bensu gitu ya. Atau kayak Sabana. Kalau Sabana kan nggak ada tempat makannya. Ini ada tempat makannya nggak? Nggak ada, karena kebetulan kita online, pemesanan online, GrabFood, GoFood, dan yang semacamnya, GoFood. Itu sudah ke-record itu ya. Oh, berarti Bapak jualannya jualan pakai online, tapi ayam goreng gitu ya. Jadi nggak ada makan di tempat gitu ya? Nggak ada. Nggak ada makan di tempat. Oke, baik. Baik. Ini apa ini yang di-share nih? Yang di-share pernyataan surat permohonan dulu kali ya. Boleh nggak Mas Rida surat permohonannya dulu? Permohonan, benar. Permohonan sudah terkirim apa belum? Yang dikirim baru pernyataan ya? Oh, yang dikirim baru pernyataan, Pak. Pernyataan terus koneksi WA saya terputus, ini kirimnya Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau terputus dibacakan saja Pak. Kalau memang belum bisa dikirim ya dibacakan saja nggak apa-apa. Benar. Untuk surat permohonan ya, Alicia Food. Oh, saya kirimkan dulu WA saya, benar WA saya. Oh ya, baik. Menghabiskan waktu enggak ini? Kenapa Pak? Menghabiskan waktu live enggak ini? Enggak. Khusus buat Pak Fatur Rahman dikasih. Oh iya, apalagi promosi lagi nama promosi Alicia Food ya? Promosi YouTube saya. Oh iya, YouTuber toh ternyata Pak Fatur Rahman ini. Yang koneksinya putus-putus bisa live streaming via TPQ Betu Salam Baban Kerep. Ini tak kirimkan dulu sama Kang Ridho ya. Apa tadi nama filenya, Kak? Permohonan. Surat permohonan. Surat permohonan. Nah, ini sudah terkirim Kak Ridho. Kang Ridho sudah terkirim. Ya, baru masuk Pak, surat permohonan.
Nah, seperti itu formatnya sudah benar apa belum enggak? Sambil menunggu Kang Ridho untuk Oke. Oh, ini ya, Alicia Food ayam geprek. Oke. Nomornya ada Semarang. Oke, ini nama pemiliknya ya Pak Luluk ya. ya. Ini Bu Luluk ya, sorry. Bu Luluk, pekerjaannya pemilik, nomor KTP, nomor kontak. Oke. Benar formatnya seperti itu Kak ya? Ya, betul. Terus kemudian ini yang jadi penyelianya siapa nih? Lulu Absari Septawati. Oh, jadi Bu Luluk ini selain sebagai apa namanya? Selain sebagai pemilik juga dia penyelia gitu ya. Nah, bisa diterima enggak seperti itu? Bisa, boleh. Boleh, Pak. Nanti apa diminta melampirkan ya untuk KTP ya. Oh Bu iya. Luluk untuk KTP-nya Bu Luluk minta dilampirkan nanti. Oke. Terus kemudian ada tanda tangan sama stempel nggak nih? Karena Oke, kita anggap ada gitu ya. Nanti harus ada tanda tangan sama stempel, nanti baru di-scan lagi, masukin ke aplikasi gitu ya. oh gitu ya. Ya, oke. Baik. Terus apa lagi nih? Ini permohonan ya. Terus untuk laporan bahan. Pernyataan pelaku usaha dulu tadi nih, kita belum bahas ya. Oke, ini ya pernyataan pelaku usaha. Nah, ini nama usahanya Alicia Food, alamat usaha, telepon, jenis produk. Nah, ini nih. Jenis produknya apa nih? Makanan Makanan ringan. dan minuman ringan ya. Oh, ini tadi Bapak ayam geprek ya. Ya. Nah, kalau ayam geprek berarti yang dipilih daging dan produk daging olahan, Pak. Oh, daging dan oke. Iya, Kak. Daging dan produk daging olahan. Oke. Oke, terus sudah gitu ke bawah. Oke, oke. Baik. Berarti ini Mas Rido mohon izin diganti yang jenis produk. Oh Mohon iya. maaf. Ya, biar dikoreksi langsung gitu. Jenis produknya daging dan produk daging olahan. Berarti jualannya hanya itu ya, Pak? Iya, Bapak jualannya hanya daging tapi ada nasi juga kali ya, Pak? iya sama nasinya juga. Sama nasinya juga. Oh, berarti masuknya ke catering sini, Pak. Catering. Mm-mm. Bapak jualannya nasi, ayam, minumannya juga ada ya? Ada minumannya Minumannya nggak? ada es teh Mm-mm. dan biasanya juga ada es jeruk semacamnya. Mm-mm, mm-mm. Tapi Bapak tidak menyajikan di tempat ya? Juga Jualnya langsung pakai GoFood, pakai online gitu ya, Pak ya? ya, pakai online. Berarti nggak menyajikan ya? Ya. Oke. Oke, baik. Ini disimpan. Nama produknya udah dikirim, Pak. Nama produk. Bahan dulu bukan ya? Bahan. Isi matriks isian bahan tidak. Ya.
Udah dikirim nama produknya, nama bahan dan produknya udah dikirim? Pak Fatur? Ya Ibu, baru masuk. Baru masuk, oke. Iya. Oke, masuk. Ini masih Bener. kosong tapi yang dikirim Bapak? Masih kosong. Iya, masih kosong yang isian bahan. Isian bahan. Salah kirim berarti Kak? Iya. Nah, itu saya bacakan aja ya. Boleh. Nah, saya bacakan untuk Bahannya ada apa tuh? Kalau ayam geprek? bahan-bahan untuk bahan-bahan itu daging ayam, telur, tepung terigu, tepung maizena, terus bahan tidak kritisnya bawang putih, merica, terus ada lagi bahan yang kritis garam, minyak goreng, daun kemangi yang tidak kritis, cabai rawit, ada serai, daun salam, lengkuas, kecap manis, gula pasir, asam jawa, jinten, ketumbar, daun jeruknya, es teh dan es batu untuk minumannya. Untuk proses pembuatannya, tunggu sebentar, belum Pak, belum. Tunggu sebentar. Yang apa namanya ayamnya sudah bersertifikat halal Pak, atau belum? untuk ayamnya itu Beli di mana? Di pasar dan kita tanya itu di RPH Semarang yang di Pedurungan. Nah, itu dulu saya pernah pelatihan di sana, emang sudah sertifikasi dari Dinas Pertanian apa itu? NKV kali ya Pak itu. Oh. Kalau dari ya. Dinas Pertanian kayaknya NKV. Oh iya. Berarti dia belum punya sertifikat tuh Pak kayaknya. Kalau hanya dari Dinas Pertanian. Oh gitu. Tapi untuk apa namanya hakikat kehalalannya kan emang di sana emang sudah para modin gitu ya. Kayaknya emang tukang sembelihnya emang itu tokoh-tokoh agama, tukang-tukang sembelih yang emang sudah mungkin ya bersertifikat profesional. Juleha gitu ya Pak ya? Udah punya sertifikat Juleha gitu ya, juru sembelih halal gitu ya Pak. Oke. Nah ini Pak apa namanya? Ternyata kalau untuk daging itu memang kita harus punya sertifikat halal. Oh Jadi, gitu. Jadi walaupun memang dia sudah di RPH pemerintah gitu ya, terus juru sembelih halalnya juga sudah gitu ya Pak, sudah ada gitu, terus sudah punya sertifikat. Tapi memang kita karena ini self declare, jadi memang semuanya harus ada sertifikat halalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ayamnya belinya di pasar, pastikan RPH-nya sudah halal. Kalau misalnya memang belum, bisa dicari di ayam yang lain gitu. Misalnya kayak di apa namanya itu ada toko ayam yang sudah bersertifikat halal ada. Cuman memang harganya berbeda biasanya. Gitu Pak. Jadi memang untuk yang olahan daging ini memang agak tricky ya Bapak Ibu pendamping. Karena memang PR kita itu banyak RPH, RPU ini yang memang belum bersertifikat halal sebenarnya. Padahal kan daging ayam kita, daging sapi kita itu dapatnya dari RPH, RPU. Inilah yang memang salah satu kesulitan kita untuk mensertifikasi produk-produk yang berasal dari daging gitu. Jadi memang catatannya Pak Fatur, kalau misalnya nanti Bapak ketemu dengan pelaku usaha yang memiliki daging, dicek ketertelusuran produknya. Kalau misalnya memang RPH-nya belum bersertifikat halal, memang tidak bisa. Jadi memang harus diganti dengan daging yang memang dikeluarkan dari produsen yang sudah bersertifikat halal.
Begitu Pak Fatur. Oke, siap Kak. Terima kasih. Ya. Mohon untuk yang lain. Baik. Nah, setelah itu kan tadi ada minyak ya Pak ya. Minyak, terigu, maizena, tuh gimana Pak? Untuk minyak pakainya bimoli yang kayaknya emang sudah bersertifikat halal. Oke. Terus untuk ada garamnya itu garam yang sasetan sudah ada sertifikat halal itu. Terus untuk Royco juga sepertinya sudah halal juga kan. Tipis yang lain seperti kecap manis, kecap itu sudah bersertifikat halal. Baik. Yang tadi ada bahan tidak kritis ya kayak kemangi gitu ya. Daun salam, lengkuas. Daun salam, lengkuas. Untuk itunya gimana Pak? Untuk berasnya? Tadi kan ada nasi ya. Berasnya gimana Pak? Udah bersertifikat halal belum? Yang Raja Lele kurang tahu, cuman kalau beras biasanya kan Raja Lele halal sudah terkenal itu. Berarti nanti dipastikan apakah memang sudah ada gitu ya Pak label halalnya gitu ya Pak. Oke. Ya. Oke, terus tehnya Pak? Tehnya pakai apa tadi es tehnya Pak? Es teh itu dibuat sendiri dengan air masakan. Air masakan itu dari sumur. Sumur sendiri. Untuk tehnya pakai teh poci itu. Oh iya, baik. Oke, teh poci sudah sertifikat atau belum Pak? Sudah. Baik. Baik Pak, berarti kita bahan udah clear nih ya Pak ya? Nah, untuk prosesnya ya? Ya, sekarang berlanjut ke proses produk halalnya nih Pak. Gimana nih Pak? Proses pembuatannya itu untuk ayam itu direndam dengan bahan-bahan ramuan, digodok dulu. Oh, diungkep gitu ya? Oh, benar diungkep. Dicuci dulu nggak Pak ayamnya? Cuci pakai air yang mengalir. Oke, baik. Setelah dicuci bersih, terus kemudian dimasukkan bumbu gitu ya Pak ya? Dan bumbu-bumbu. Terus setelah dikasih bumbu Pak, diungkep selama sekitar 15-an menit ketika sudah mendidih. Setelah itu disimpan, ketika sudah ada pemesanan itu nanti digoreng. Oh baik, karena pesanannya buy online gitu ya Pak ya, buy order gitu ya Pak. Halo. Dan pakai tempat itu pakai plastik atau wadah kotaan yang plastik itu. Emang kebetulan tidak ada, kemarin sempat saya tanyakan untuk tempat plastik itu kebanyakan itu kan tidak ada sertifikat halalnya. Yang plastik-plastik itu foam. Itu kan kebanyakan tidak ada kata-kata sertifikat halal. Itu bagaimana? Atau harus mencari pembungkus yang halal atau Ya, baik. Untuk wadah kemasan, Pak, biasanya kan wadah plastik. Jadi yang memang masuk ke wajib sertifikat halal itu adalah kemasan yang mengandung unsur hewan. Nah, kalau misalnya wadah kemasannya ini tidak mengandung unsur hewan, contohnya seperti plastik kemasan gitu ya, Pak. Plastik kemasan kadang suka pakai rotan gitu ya, Pak. Terus styrofoam gitu. Itu karena tidak mengandung unsur hewan, maka tidak perlu sertifikat halal. Begitu Pak. Tapi perlu dipastikan, khawatir kita ada terkontaminasi najis gitu ya Pak. Karena kan biasanya yang namanya tempat kemasan itu kan kita kadang suka stok banyak gitu ya Pak. Suka stok banyak. Nah, kita kan nggak tahu nih di penyimpanannya seperti apa, apakah higienis apa tidak, ada kontaminasi enggak. Itu sih Pak yang lebih menjadi concern untuk tempat kemasan. Untuk pembuatan es teh, itu yang sering terjadi di masyarakat, itu pakai air mentah itu bisa mendapatkan label halal enggak itu? Enggak Pak, karena kan memang
kita itu kan bahannya sudah dipastikan kehalalannya dan tidak berbahaya. Kan ada kategori itu ya Pak ya. Jadi untuk syarat self declare adalah bahan yang sudah dipastikan kehalalannya atau bahan tidak berisiko dan bahan yang tidak berbahaya. Kalau air mentah, kita khawatirnya di sana masih ada bakteri, Pak, yang membuat si yang mengkonsumsi bisa kena diare atau yang lain sebagainya gitu, Pak. Jadi kuman-kuman yang di dalam air itu bisa menyebabkan bahaya kepada yang mengkonsumsi. Ya, satu pertanyaan lagi Kak. Kalau tidak menggunakan air matang tapi menggunakan air yang galon 5 ribuan itu sudah aman enggak itu? Nah, air galon yang air itu ini sebenarnya itu kan juga belum bersertifikat ya Pak ya. Air galon itu kan tidak ada sertifikatnya juga. Jadi sebenarnya air itu juga salah satu hal yang memang ada titik kritisnya gitu. Jadi dia menggunakan filter penyaringannya buat dari apa? Filter penyaringan air itu, gitu Pak. Artinya kita harus menyarankan untuk kalau beli es atau bahan es itu harus dimasak ya. Ya, itu lebih lebih terjamin ya. Kita lebih tahu gitu Pak daripada kita beli tapi ternyata tidak kita nggak tahu nih proses produksi dia membuat air ke dalam galonnya itu seperti apa. Kan dia disuling ya Pak. Yeah. Difilter, disuling gitu ya. Itu kita malah lebih tidak tahu itu Pak. Daripada memang yang air dari PDAM gitu ya atau air dari sumur gitu Pak. Oh ya. Dan dimasak gitu. Oh, ya. Kak, ini kan ada adzan. Dengarkan dulu, saya izin. Oh ya. Siap. Baik.
Oke, baik. Pak Fatur. Pak Fatur bisa di-unmute ya, Mas Rida? Oke. Oke ya. Ya, baik. Bapak Ibu, ini Jawa Tengah sudah masuk sholat zuhur ya. Ini selesain dulu Pak Fatur, Ya, habis itu kita break gitu ya. Oke, ya. baik. Silakan Pak Fatur. Ya, tadi sudah jelas tentang masalah asta ya. Sekarang kalau ada pesanan itu kan tentunya kita sambal. Tentang sambal itu pembuatannya ada bahan-bahan yang kritis dan tidak kritis. Yang tidak Ya, kritis itu tentunya tunggu sebentar Pak, tunggu sebentar. Tadi kan kita masih bicara si ayam itu ya, apa namanya digoreng sesuai pesanan gitu ya Pak ya, diolah sesuai pesanan. Nah, biasanya dibuat berapa banyak Pak sekali masak? Terus disimpannya di mana? Nah, untuk penyimpanan itu ditempatkan di seperti itu, kerudung makan. Karena kalau lain hari itu emang pembuatannya itu biasanya kan omsetnya itu sekitar 1 kilogram, 2 kilogram, sekitar ada 14-an sampai 20. 14 ekor. Ya. 14 Itu, ekor. Oke. itu emang biasanya dari pemilik UMKM itu membuatnya kisarannya emang seperti itu. Dan tidak perlu di tempat khusus karena emang ada jam-jam tertentu masak banyak atau jam-jam tertentu nanti tidak ada pesanan, nanti emang ditempatkan di tudung, semacam tudung kayak tudung makanan itu loh. Jadi untuk menghindari kontaminasi dengan bahan-bahan yang bisa mengotori. Berarti disimpannya sendiri gitu ya Pak ya, nggak dipisah, nggak dipisah gitu ya? Terpisah, benar. Oke, baik. Oke, terus apa namanya? Tadi Bapak ngomong sambal ya? Sambalnya gimana Pak? Ya, untuk sambal bahan-bahan kritisnya itu emang dari garam. Oke. Sudah ada BPOM-nya, cuman di sini belum ada tulisan halalnya. Oh, ada. Ada tulisan halal. Oke. Kelihatan ada halalnya. Oke. Tap jangkar. Oke. Terus untuk Royco-nya sudah bersertifikat halal dan bahan-bahan yang tidak kritis termasuk apa namanya cabai rawit dan lain-lainnya itu nanti diulek, apa namanya bahasa Indonesia apa diulek? Diulek Pak, saya juga tahu diulek. Saya nggak tahu tuh bahasa Indonesianya Pak. Ditumbuk itu dengan biasanya sekali pakai langsung cuci, sekali pakai langsung cuci. Oke. Dengan yang mengalir. Itu untuk menjaga kesuciannya. Betul. Karena kebanyakan bermasalah. Seperti itu Pak. Tapi memang harus dicek ya Pak tempat pencuciannya, betul. Jadi dia pencucian alat-alat masaknya, pencucian bahan-bahannya, apakah memang pakai air mengalir atau tidak. Karena memang kebanyakan UMK itu terkadang mereka pencuciannya itu hanya pakai ember. Ember dicelupin. Iya, betul. Itu memang harus dicek betul ya bahwa memang sesuai dengan syariat, memang ada terkontaminasi najis gitu ya. Gitu. Baik. Terus kemudian tadi Bapak pakai Oke.
Oke, baik Pak. Itu terus verifikasinya tadi belum nyampein verifikasinya ya? Belum. Verbalnya, dokumen verbal. Tadi kan baru kita masih ngomongin proses pengolahan ya, alur proses pengolahan. Dokumen Kebetulan verbal. komputer saya tidak bisa mencentang-mencentang. Baik. Ini untuk alat pengolahan itu memenuhi. Yang pakai apa dia? Ya. Alat pengolahannya pakai apa, Pak? Alat pengolahan itu biasanya pakai itu penggorengan, itu semacam memang sudah pencuciannya sudah layak karena menggunakan apa dari awal dulu. Pakai dari nyucinya pakai sabun apa pakai air doang tuh, Pak? Pakai sabun. Yang pertama itu pakai air. Pertama pakai air untuk menghilangkan najis. Terus kalau najis hilang kan tinggal kotoran minyak-minyaknya. Kotoran minyak-minyak itu kita sarankan untuk pakai sabun yang kedua, dan yang ketiga itu kita guyur lagi pakai air untuk kehati-hatian menghilangkan najisnya ketika mengantisipasi ketika kena najis, seperti itu Kak. Baik Pak, kalau apa namanya diverifikasi sudah, berarti keluar rekomendasinya gitu ya? Ya. Baik Pak, kalau begitu kita skor sejenak karena di tempat saya juga sudah azan. Bagi Bapak Ibu yang mau sholat, bisa sholat dulu 15 menit. Setelah itu kita kembali lagi untuk nanti ada 3 lagi ya Pak. Setelah 3 baru kita tuntaskan. Untuk ini waktunya sampai jam 12 Bu. Ya, jadi ada baiknya oke. Oh, ada sesi selanjutnya ya? Nanti jam 12 kita break. Oh, baik. Baru lagi jam 1. Oh ya, baik. Karena ada sesi selanjutnya ya. Oke. Saya tunggu azan selesai dulu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena memang ini kita akan break. Saya minta satu lagi volunteer. Hasan udah roti dan kue karena dia tadi prol tape. Terus kemudian Pak Fatur Rohman itu daging dan produk daging olahan karena dia geprek ayam. Saya minta volunteer yang lain yang jenis produknya lain. Ini ada Bu dari Batam. Ya, oke. Bapak Muhammad Suban, mangga Bapak Muhammad Suban. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Kirim ada admin atau ini ya screen-nya ya. Jadi ini untuk produknya dari kami itu mau share screen. Coba kita lihat, bisa break ya? Oh belum, bentar sebentar. Mas minta tolong jenengan mau. Sudah tak kirim ke WA jenengan. Oke, kami di sini langsung untuk ke produknya adalah jamu Simbok produknya atau mereknya. Kemudian jenis produknya berarti tadi sudah saya lihat jamu dan obat tradisional seperti itu. Kita kemana dulu gini? Kita ke surat permohonan.
Oke, surat sambil nunggu share screen. Coba saya tak sambil lihat dari sini. Oh, surat permohonan. Oh, no. J. Nah, di situ mohon maaf tidak lengkap persis. Intinya untuk surat permohonan itu berisi kop surat, kemudian ada tanggal, tahun, nomor surat, kemudian identitas, dan nanti di bawah itu ada tanda tangan dan stempel. Dalam hal ini yang mengajukan atau surat pernyataannya anggaplah saya sendiri sebagai pelaku usaha Muhammad Subhan, kemudian pekerjaan wira swasta, nomor KTP 3325 sekian-sekian, alamat Bawang Batang, kemudian nomor kontak 0852 sekian-sekian. Oke. Nah, ini berarti kopnya adalah CV Jamu Simbo, itu nama usaha. Nama pemiliknya Muhammad Subhan gitu ya. Terus kemudian penyelianya siapa? Muhammad Subhan juga atau ada orang lain? Untuk ada orang penilai halalnya. Penyelia. Oh, penyelia. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Jadi dia yang paham beli bahannya, dia ngolah bahannya, itu dia yang bertanggung jawab. Jadi semuanya harus sesuai sama standar halal. Yang bertanggung jawab adalah dia. Itu siapa? Ya, anggap saja saya sendiri, Bu, ya. Baik, oke, baik, nggak apa-apa. Jadi penyelia halal bisa juga dari pemilik bisa, atau dari karyawan bisa, nggak apa-apa. Oke, baik. Terus kemudian ini nomor, ada tanggal, oke. Ditanda tangan sama distempel, jangan lupa ya. Nanti itu di bawah ada. Oke, baik. Oke, ini sudah. Terus surat pernyataan. Mas, surat pernyataan. Oke, di sini surat pernyataan dari pelaku usaha. Seperti biasa, untuk identitas diri, nama pemilik usaha Muhammad Subhan, kemudian nama usaha Jamu Simbo, alamat usaha di Bawang Batang, alamat tempat produksi juga sama di Bawang Batang, telepon sudah ada 085 sekian, email aktif sudah ada di sini, dan jenis produk jamu dan obat tradisional. Itu untuk surat pernyataan pelaku usaha, yang di bawahnya menyatakan 1, 2, 3 dan tempat serta tanggal penulisan surat pernyataan, kemudian diakhiri seperti tadi tanda tangan dan stempel serta nama terang pelaku usaha. Oke, baik. Oke, kalau ini sudah, nanti ada tutorial tata cara masuk ke aplikasi Si Halal gitu ya. Baik untuk pelaku usaha maupun untuk pendamping untuk mendapatkan nomor registrasi. Nah, untuk pelaku usaha, pernyataan pelaku usahanya nanti langsung by system. Jadi kita tidak lagi minta mereka untuk mengisi pakai borang atau pakai Word gitu ya. Nanti mereka langsung isi by system, tapi harus dipastikan pendamping ini harus menginformasikan si jenis produk, nama usaha gitu ya. Jadi supaya mereka pada saat mengisi langsung di aplikasi tidak salah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Subhan. Kemudian kita lanjut ke bahan ya, daftar nama dan bahan. Oke, kita lanjut sambil nunggu
share screen-nya. Untuk produk nanti yang akan dikeluarkan, karena ini jamu tradisional, ada beberapa macam nama atau jenis. Yang pertama itu kunir asem. Wah, itu belum selesai kayaknya ya. Ini tak bacakan saja ya. Oke, baik. Produknya kunir asem, kemudian gula asem, jamu rosella, di situ ada beras kencur. Nah, itu 4. Oke. Kemudian bahan bakunya di sini mungkin nanti sekalian dianalisa apakah ada yang harus dikritisi atau tidak. Hampir semuanya menggunakan bahan yang nabati, artinya tidak menggunakan bahan hewani atau bahan tidak kritis gitu ya. Bahan tidak kritis gitu ya, Pak. Ya, bahan tidak kritis diantaranya kunyit, jahe, kemudian kencur, kayu manis, serai, asam jawa. Nah, mungkin ini gula jawa ini apakah ada yang sudah terlabel halal atau tidak, saya juga belum paham. Kemudian temulawak, rosella, dan beras dengan label halal. Itu untuk bahan bakunya. Kemudian alatnya. Tunggu sebentar. Kalau untuk beras berarti dipastikan ada sertifikat halalnya. Karena sekarang ini beras itu sudah kemasan ya. Jadi memang harus ada sertifikat halal. Jadi dia termasuk sudah bahan kritis. Nah, untuk gula Jawa atau gula merah, jadi ini ternyata memang termasuk bahan yang kritis, bahan kritis gula merah itu. Nah, cuma pertanyaannya apakah ada sertifikat halalnya atau tidak? Ini memang saya pribadi juga perlu memastikan gitu ya. Apakah ada di pasaran gula merah yang sudah punya sertifikat halal? Begitu. Kalau misalnya memang dia nggak ada, bisa pakai ini Pak, gula aren yang gula semut. Gula semut yang yang bubuk itu loh, gula merah bubuk itu. Gula merah bubuk itu kan banyak dikemas ya, ada kemasannya dan ada sertifikat halalnya biasanya. Gula semut kan dia sama kayak gula merah tapi dia bubuk. Oh gitu. Oh ya, terima kasih. Iya. Informasinya. Iya, baik. Terus kemudian ini sudah pastikan para pendamping untuk mengecek kan kita lihat ada label halalnya atau tidak di kemasan begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ini palsu atau tidak, apakah memang masih berlaku atau tidak. Jadi pastikan double cross check mungkin ya para pendamping ke dalam aplikasi yang tadi sudah saya sampaikan, bisa ke halalmui.org atau info.halal.go.id/cari. Ya. Begitu. Saya catat nih. Oke. Baik. Oke, kalau sudah ini terus daftar nama produknya sudah. Nah, bahan ini kita bicara bahan, sekarang kita bicara proses produk halalnya. Ini bagaimana Pak Subhan? Oke, tadi sudah saya sampaikan ke Mas Rito. Jadi untuk proses produksinya, untuk bahan baku itu kita dapat dari petani untuk yang bahan jamunya, kemudian beras dapat dari supplier, mungkin ya bahasanya supplier yang sudah terbukti kehalalannya. Dan nah itu nanti kita cari untuk yang semut. Pertama untuk pencucian bahan baku yang dialiri dengan air mengalir, kemudian tiriskan. Setelah ditiriskan baru timbang bahan. Jadi karena ada nanti ya semacam prosentase agar sama gitu ya rasanya ya. Kemudian penghalusan bahan menggunakan blender, dan juga ada alternatif lain, itu kalau di tradisional menggunakan bahasa kami alu dan lumpang, Bu. Yang itu ngejrot itu. Ya, itu alternatifnya. Kemudian
ke perebusan, jadi kita menggunakan panci yang sudah terbebas dari barang-barang yang haram, artinya memang digunakan hanya untuk membuat jamu tersebut. Kemudian setelah perebusan selesai, angkat dan dinginkan. Setelah dingin disaring, Bu. Disaring menggunakan saringan yang sudah disediakan, menggunakan bahan bisa stainless atau bisa bahan yang plastik di pasaran itu. Kemudian sebelum pengemasan, kita sterilisasi botol untuk menghilangkan kuman dengan air panas. Dan terakhir pengemasan serta labeling. Mungkin itu secara garis besarnya untuk alur produksi dari jamu simbol. Oke, baik. Berarti tadi setelah dibeli di pasar dicuci dulu ya bahan-bahan bakunya ya, karena kan biasanya suka mengandung tanah gitu ya. Oke, berarti dicuci bersih, baru kemudian disangi gitu ya. Terus habis itu tadi di blender ya, digeprek gitu ya, diulek ya. Nah, kalau enggak alternatifnya diulek atau di blender. Oke. Terus kemudian direbus. Oke, baik. Terus dikemas. Nah, dikemas ini setelah dikemas dia tahan berapa lama tuh, Pak? Karena ini sementara kita tidak menggunakan bahan pengawet, berarti pada saat uji coba itu sekitar 1 sampai 2 minggu kalau nggak salah. 1 sampai 2 minggu? Itu di luar freezer, di luar lemari es di suhu normal. 1 sampai 2 minggu? Kayaknya iya. Ya, karena saya nggak lu paham ya, mungkin ada teman-teman bapak ibu lebih paham. Misal gitu ya, si kunyit asam gitu ya dijadikan minuman, kalau dia dalam waktu tertentu itu bisa merubah menjadi beralkohol nggak? Jadi maksud saya kan kadang suka ya seperti jus gitu ya. Jus itu kan kalau misalnya kita sudah lama, itu kadang dia suka timbul alkohol dari si buah, kan gitu ya. Kurang paham itu. Kayaknya sih enggak ya. Iya, makanya kalau umbi-umbian itu begitu enggak, karena memang untuk produk-produk minuman itu rentan seperti itu gitu. Jadi nanti dia akan berubah gitu. Berubah menjadi kadar alkoholnya menjadi ada gitu, sehingga itu yang harus dipastikan betul untuk masa simpan. Jangan sampai nanti dia jadi berubah gitu. Ya, mungkin barangkali nanti teman-teman yang tahu bisa ngasih itu gambaran untuk yang penyimpanan jamu ini kira-kira ada alkoholnya atau tidak dalam waktu tertentu gitu. Iya, betul. Karena dikhawatirkan begitu. Baik, terus kemudian proses produksinya sudah, berarti alat-alatnya dengan tempatnya ini sudah clear ya, untuk tempatnya. Oke, terus berarti bisa dikeluarkan rekomendasi gitu ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu rencananya. Iya, baik Pak Subhan, terima kasih atas informasinya. Ini dengan contoh jamu dan obat tradisional. Nah, saya pastikan juga Bapak Ibu untuk mengulik gitu ya jenis produk. Nanti saya share juga, saya kasih ke Mas Rida aturan jenis produk. Jadi nanti di sana itu kalau yang saya share kan cuma namanya gitu ya, namanya makanan ringan, tapi makanan ringan ini apa aja sih gitu, jamu ini apa saja sih, minuman itu apa saja sih gitu. Itu nanti saya share juga, jadi biar tidak tertukar apakah ini masuk minuman atau jamu kayak gitu-gitu gitu ya. Baik, makasih Pak Subhan. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ini karena sudah mau jam 12, tinggal sisa 3 menit lagi. Kemungkinan kami sudahi mungkin gitu ya Mas Rida ya. Iya Ibu. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini saya
pribadi terima kasih sekali atas partisipasinya, atas atensinya, dan tetap bergabung sampai akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat, kemudian bisa untuk Bapak dan Ibu pada saat nanti sudah menjadi pendamping bisa amanah, terus kemudian bisa bertugas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga bisa menghasilkan sertifikat halal sesuai dengan kaidah kita bersama gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Atas nama BPJPH kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunia atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan Ibu bisa diaktualisasikan nanti oleh para Bapak Ibu calon pendamping PPH, dan semoga Bapak Ibu pendamping PPH ini terus menjadi orang-orang yang kepo gitu Bu. Biar ilmunya terus terupdate, karena kan untuk masalah ini kan kita harus benar-benar sering mencari ya, mengupdate informasi gitu. Ya, mengingat waktu sudah jam 12, maka untuk sementara waktu kita cukupkan untuk sesi kali ini. Nanti di jam 1 Bapak Ibu akan ada praktik lagi untuk pengoperasian aplikasi Si Halal. Kemudian nanti di jam 4 Bapak Ibu akan melaksanakan post test. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dimohon untuk kembali lagi jam 1 untuk sesi berikutnya.